Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi, kita masih dalam seri pertama, yaitu nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan pada bagian yang kelima ini, kita akan membahas tentang Yahweh Roi, atau Yehovah Roi, atau Tuhan Gembalaku. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Mazmur pasal 23, ayat yang pertama yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata roi itu berasal dari kata kerja ra'ah. Tapi di sini ada dua ra'ah memang, pembacaannya sama, tetapi hurufnya berbeda. Yaitu yang di sini roi di sini adalah ra'ah dengan huruf ayin. Sedangkan ra'ah yang kedua itu dengan huruf alef. Kalau ra'ah dengan huruf alef itu artinya adalah melihat atau peduli. Tuhan peduli, Tuhan melihat. Tapi ra'ah di sini di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 ini ra'ah dengan huruf ayin yang berarti melindungi, menjagai, merawat. Ketika kata ini menjadi kata benda roeh, maka kata roeh itu memiliki makna gembala atau penjaga. Dan pada ayat ini dikatakan Yahweh Roi. Maksudnya adalah Yahweh Roehku. Atau Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah penjagaku. Sebagai gembala domba, maka ia akan melindungi, menjagai, dan merawat domba-dombanya Tuhan. Nyanyian Mazmur pasal 23 ini sebenarnya sebuah lagu doa. Dan doa ini adalah doa yang penuh kesedihan. Jika Tuhan diibaratkan sebagai gembala, maka pengibaratan ini memiliki makna bahwa saat menjelang musim panas, sebentar lagi di Palestina bagian selatan, di mana domba-domba dan si gembala ini hidup di bagian selatan itu saat ini, saat ketika ditulis, dan sebentar lagi akan musim panas, musim kering, maka sebentar lagi juga tidak akan ada makanan di daerah selatan. Karena mereka berada di selatan, maka sudah saatnya mereka pergi ke utara. Di bagian utara, pada waktu musim panas, masih banyak rumput, masih banyak air yang mengalir dibandingkan dengan yang di selatan. Di dalam perjalanan dari selatan ke utara itu, beberapa tempat yang mengerikan akan dilewati oleh mereka. Termasuk di antara tempat-tempat yang mengerikan itu adalah lembah-lembah di jalan, yaitu sebelum satu kota namanya Bet-Sean. Domba-domba itu perhatikan, yaitu mereka hanya pasrah dan mengikuti sang gembala. Sekali lagi, mereka hanya dibutuhkan kepasrahan mereka dan mengikuti sang gembala. Mereka harus menggantungkan kehidupan ini kepada sang gembala. Mereka harus percaya bahwa sang gembala itu akan menuntun mereka sampai ke tempat yang berumput hijau dan sampai ke tempat yang ada air yang tenang, sungai yang tenang yang mengalir. Dalam perjalanan melewati lembah, mereka meskipun takut, tetapi mereka tidak takut. Karena apa? Karena sang gembala itu memiliki gada dan tongkat dan bersiap menyerang
kalau ada musuh yang akan mencuri atau yang akan membunuh mereka, banyak serigala di situ. Memang saat ini mereka dalam perjalanan menuju ke padang rumput itu. Tetapi mereka sangat percaya. Mereka sangat pasrah. Mereka hanya mau mengikuti sang gembala saja. Saudara-saudara sekalian, kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Tantangan dan cobaan masih sering kita alami dalam kehidupan ini. Sering juga kita mengalami kelemahan, baik kelemahan fisik maupun kelemahan hati, kelemahan jiwa ini. Bahkan kadang juga kita mengalami ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yahweh Roi. Kita punya Tuhan Sang Gembala kita. Dialah yang akan melindungi kita. Kita tempatkan diri kita sebagai domba. Domba yang pasrah dan selalu mengikuti Sang Gembala kita. Dialah Yahweh Roi. Amin. Soli Deo Gloria. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai